Assalamualaikum, Adi. Pernahkah kamu berpikir bagaimana Al-Quran bisa menjadi panduan kita di tengah dunia yang penuh perubahan ini? Tentu, Edo, apalagi dengan perkembangan sains dan teknologi yang pesat, kadang kita merasa bingung bagaimana menjaga nilai-nilai agama kita. Nah, disitulah paradigma Qurani berperan. Ini bukan sekadar teori, tapi cara pandang yang menyatukan ilmu dan iman, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai ibadah, bukan sesuatu yang terpisah dari agama. Jadi, apa saja karakteristik utama dari paradigma ini? Menurut pemahaman saya, paradigma ini mendorong kita untuk menguasai ilmu modern sekaligus menjaga warisan khazanah Islam. Betul. Dan yang terpenting, kita juga harus bisa membangun relevansi ajaran Islam dalam segala bidang, baik itu iptek, budaya, maupun kehidupan sosial. Selain itu, paradigma Qurani juga memiliki ciri integratif, artinya tidak ada pemisahan antara ilmu duniawi dan ukhrawi. Semua bisa diarahkan untuk ibadah. Tepat sekali. Misalnya, seorang ilmuwan yang meneliti teknologi energi terbarukan, kalau niatnya untuk menjaga bumi dan kemaslahatan manusia, itu juga bernilai ibadah. Iya, dan karakteristik lainnya adalah humanis. Paradigma Qurani menekankan penghargaan terhadap martabat manusia, karena manusia adalah khalifah di bumi. Benar. Makanya, setiap ilmu yang kita kuasai seharusnya berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan sekadar prestise atau keuntungan pribadi. Ada lagi, Edo, paradigma ini juga bersifat dinamis. Artinya, Islam mendorong kita untuk terus berkembang dan berinovasi tanpa takut kehilangan nilai-nilai dasar agama. Contohnya dalam bidang kesehatan. Ilmuwan muslim bisa berinovasi menemukan obat baru, tapi tetap memperhatikan etika syariah, seperti kehalalan bahan dan kemaslahatan pasien. Betul. Jadi, karakteristik paradigma Qurani itu integratif, humanis, dan dinamis. Semuanya berakar pada nilai Al-Quran yang selalu relevan di sepanjang zaman. Dan inilah yang membuat kita tidak ketinggalan zaman, sekaligus tetap teguh pada prinsip iman. Oke, bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh sederhananya adalah nilai kesederhanaan dan ketulusan dalam berinteraksi. Al-Quran mengajarkan kita untuk hidup tidak berlebihan dan selalu tulus dalam berbuat. Selain itu, paradigma ini juga menekankan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama manusia, menciptakan masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera. Jadi tidak ada pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan, kan? Tepat sekali, Al-Quran tidak memisahkan keduanya, tapi mengintegrasikannya. Proses pencarian ilmu itu sendiri adalah ibadah. Ini juga berarti kita harus aktif mencari sintesis kreatif antara ajaran Islam dan pengetahuan modern. Jadi, membangun paradigma Qurani berarti kita komitmen untuk hidup lebih baik, berilmu, dan berakhlak mulia. Benar. Ini adalah upaya berkelanjutan untuk meluruskan akidah, meneguhkan kemuliaan manusia, dan membangun umat yang menjadi saksi atas kemanusiaan, berlandaskan Al-Quran. Mari kita jaga komitmen ini dalam kehidupan kita. Terima kasih, Edo. Sama-sama, Adi. Mari kita tonton sebuah video yang menunjukkan paradigma peradaban Islam. Selamat menonton. Islam diturunkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Siapapun yang mendalami sejarah peradaban dunia tidak akan bisa mengelak untuk mengakuinya bahwa peradaban Islam menjadi mercusuar bagi dunia. Peradaban Islam di masa lalu, sumbangsihnya bagi dunia sampai hari ini masih dapat dirasakan dan dapat disaksikan hingga depan kelopak mata. Peradaban Islam yang gemilang tidak terlepas dari munculnya Daulah Khilafah, yaitu negara yang menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan syariat Allah di muka bumi hingga berabad-abad lamanya. Dengan khilafah, kehidupan menjadi tentram dan damai, di mana warga terlindungi, baik muslim maupun kafir. Bahkan dengan khilafah pula, taraf kehidupan masyarakat dijunjung. Kualitas kota kecil dan besar saat itu menjadi kiblat bagi negara lainnya. Tidak hanya itu, peradaban Islam saat itu juga berhasil meningkatkan literasi serta memajukan sains dan teknologi. Pencapaian itu pun melebihi yang pernah dicapai peradaban maju dimanapun saat itu berada. Peradaban khilafah benar-benar telah mewarnai dunia. Prestasi sains umat Islam saat itu sangat cemerlang. Bahkan, pada masa kejayaannya melebihi pencapaian peradaban barat.
Misalnya prinsip vaksin yang digunakan untuk menangkal berbagai penyakit menular, ilmu penerbangan, ilmu bedah, ilmu astronomi, dan bahkan ilmu algoritma yang dipakai Facebook adalah buah dari peradaban Islam yang banyak ditiru oleh Barat. Pertanyaannya sekarang adalah, bisakah peradaban kejayaan Islam itu kembali hari ini? Dengan tegas, peradaban Islam itu sangat bisa kembali. Sebab Allah turunkan Islam sebagai rahmat sampai hari kiamat. Kuncinya adalah membangun komitmen dan kesadaran Islam sebagai panduan hidup secara kolektif dengan jaminan pelaksanaan Islam dalam segala aspek oleh negara.